Dan untuk ini sebenarnya itu dalam tradisi kita, dalam tradisi gereja Katolik, itu sudah ada yang namanya itu sakrarium. Sakrarium. Sakrarium itu satu tempat yang diperuntukkan khusus juga untuk benda-benda rohani tadi, misalnya yang telah rusak dan kemudian tidak dipakai, dan kemudian tempat itu dikhususkan untuk benda-benda kudus seperti itu. Podcast Komsos Keuskupan Ruteng, Poster 003 kembali hadir. Yeay! Ya, Sobat Media Komsos, di Poster episode kedua kemarin kita sudah membahas tentang kuasa gelap. Dan juga luar biasa antusiasme dari Sobat Media Komsos yang menonton. Sampai saat ini hampir 7.000 kali dilihat. Wah, luar biasa sekali. Dan itu menambah semangat kami dari Komsos Ruteng untuk memberikan konten-konten menarik bagi Sobat Media Komsos, khususnya umat Keuskupan Ruteng. Dan Sobat Media Komsos, beberapa waktu lalu media sosial itu heboh ya, dihebohkan dengan berita atau informasi mengenai patung Bunda Maria yang dikuburkan dan menurut banyak orang itu tidak sebagaimana mestinya. Dan bagaimana ya kita memperlakukan benda atau barang kudus? Apakah dikubur seperti itu atau dibuang saja atau seperti apa? Tentu banyak sekali pertanyaan yang hadir. Untuk itu di poster yang episode ketiga ini, narasumber kita adalah Romo Andi Jeramat. Ya Romo, selamat pagi. Suaranya Romo, selamat pagi Romo. Selamat pagi. Selamat berjumpa dan tentu saja Romo Andi adalah Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Ruteng. Tentu mungkin kita tidak salah nih bertanya kepada siapa tentang fenomena ini. Nah Romo, bagaimana orang Katolik nih Romo memandang patung atau benda kudus nih Romo? Rosi, kalau lihat yang beberapa kasus yang viral kali lalu, memang sangat menarik untuk mencermati itu, karena yang kita lihat di sana itu tentang benda-benda kudus, barang-barang kudus, dan juga barang-barang kudus itu memiliki tempat tertentu di dalam kehidupan orang Katolik, karena itu menjadi tanda suci, tanda kudus yang menghubungkan orang dengan misteri yang suci, dalam arti ini misteri Paskah. Sehingga kalau kita lihat di sana, orang memiliki penghargaan tertentu untuk ini benda-benda kudus, karena benda-benda kudus itu mengangkat kita kepada satu tahap tertentu untuk bertemu dengan Tuhan, dan kemudian juga memberikan perlindungan kepada kita sebagai umat yang sedang berziarah. Sehingga sebenarnya kalau misalnya omong tentang itu, kita sebenarnya berbicara tentang sakramentali. Kalau kita semua tahu, misalnya dalam liturgi itu ada yang namanya sakramen, ada 7 sakramen. Kemudian yang kedua itu sakramentali. Kemudian yang ketiga itu ibadat harian, brevir bahasa kitanya yang kita kenal. Dan kalau kita lihat sakramentali di posisi yang kedua ini, namanya saja sudah mirip dengan sakramen. Artinya dia meniru sakramen. Dia meniru sakramen, dia juga memakai misalnya simbol-simbol yang ada di dalam sakramen, tetapi kuasa sakramen itu tetap yang pertama, tetap yang utama. Tetapi sebenarnya dengan ini ada kemudian dalam sakramentali ini gereja kemudian menyampaikan permohonan-permohonan untuk memuji dan memuliakan Allah, sehingga kemudian memberkati pribadi tertentu, kemudian juga barang-barang rohani atau juga aneka situasi, untuk kemudian mengarahkan setiap orang beriman itu kepada Tuhan sendiri, kepada misteri Paskah. Jadi kalau kita lihat misalnya tentang ini, maka barang-barang atau benda-benda yang sudah diberkati secara khusus dalam sakramentali, artinya benda-benda itu dikuduskan, supaya kemudian setiap umat itu bisa kemudian mengalami kehadiran Allah dalam hidup mereka. Dan dalam poin ini kita ingat bahwa ini adalah tanda-tanda kudus. Jadi benda-benda rohani yang kemudian dipakai untuk ini membuat kita itu bisa memuji dan memuliakan Tuhan itu dengan khusyuk, dan bukan dalam arti jimat. Oh ya. Bukan dalam arti menyembah jimat, berhala juga. Bukan menyembah berhala. Karena ketika kita dalam pemberkatan itu makanya dalam pemberkatan dengan tanda salib, kemudian juga ada doa-doa khusus dalam gereja, kemudian diberkati dengan air suci. Itu artinya
kemudian ada juga bacaan-bacaan sabda. Jadi rumusan doa yang dipakai itu bukan rumusan sembarang. Bukan yang mulut ini komat kamit sembarang. Tapi ada doa. Itu ada doanya, dan doanya berasal dari mana? Itu dari kitab suci, kata-kata Tuhan sendiri yang kemudian itu kemudian dipakai oleh gereja untuk kemudian memberkati dan menguduskan itu. Sehingga saya lihat bahwa penghargaan kita orang Katolik, terutama di wilayah Manggarai Raya ini, itu memang sudah sampai tahap itu untuk mengerti tentang itu dan bagaimana kekhususan misalnya Bunda Maria, patung Bunda Maria, kemudian Rosario di dalam hidupnya. Karena itu dengan pengertian itu, mereka kemudian harus memperlakukan itu secara layak. Sehingga misalnya tanggapan kenapa orang protes itu, itu juga tanda ungkapan bagaimana iman umat untuk melihat sesuatu benda-benda kudus itu mesti diperlakukan secara baik. Hanya dalam konteks ini kita juga perlu melihat sebenarnya ketika barang-barang itu rusak itu bagaimana diperlakukan. Iya, benar sekali ya Romo. Kita mau ngobrol juga tentang itu ya. Jadi Romo, itu patung-patung itu menjadi media kita juga ya Romo ya, supaya mungkin bisa berdoa lebih kusuk karena kita yakin dan percaya doa kita akan sampai nanti Romo. Dan tentu saja seperti yang Romo katakan tadi ya Sobat Media Komsos, bahwa dengan fenomena ini juga kita tahu bahwa betapa besar cinta umat Katolik ya terhadap benda-benda kudus seperti patung tadi, bahwa dengan ini kita bisa mengukur bahwa banyak sekali yang sangat-sangat sayang kalau sampai itu tidak diperlakukan dengan baik. Nah Romo, berdosa atau tidak nih Romo ya kalau kita Romo merusakkan patung atau benda kudus itu secara tidak sengaja? Mungkin pas jalan kita terantuk, terus mungkin tabrak sedikit benda yang menopang patung lalu jatuh gitu Romo. Itu berdosa atau tidak? Kalau misalnya perlakuan khusus, kalau misalnya di dalam dokumen yang berbicara tentang ini, misalnya sakramentali, sebenarnya barang-barang itu karena sudah diberkati, maka mesti diperlakukan secara khusus. Mesti diperlakukan secara khusus. Kalau misalnya tadi omong tentang sakramentali, itu sebenarnya kalau sederhananya itu pemberkatan, dan kalau omong tentang sakramentali itu ada yang pertama itu berkaitan dengan pemberkatan orang pribadi, kemudian itu pemberkatan benda, kemudian pemberkatan tempat, kemudian atau juga makanan. Misalnya pemberkatan tempat itu pemberkatan kantor, kemudian misalnya kita tahun ekologis itu pemberkatan mata air, pemberkatan sungai, pemberkatan danau, pemberkatan compang, baru gendang, rumah adat, wetiku, itu pemberkatan. Jadi ketika di sini gereja melihat bahwa setiap pemberkatan itu adalah pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah dan juga doa untuk meminta anugerah-anugerahnya. Artinya kalau kita lihat dalam pemberkatan ini, itu Allah itu melalui Kristus itu memberikan kepada kita karuniai dengan segala berkat rohani. Jadi Kristus itu yang hadir dalam sakramen, kemudian terutama dalam hadir dalam Ekaristi itu memberikan berkat itu kepada kita, dan itu berkat-berkat rohani itu disampaikan kepada kita setiap orang beriman. Karena itu sebenarnya gereja membutuhkan berkat itu. Gereja membutuhkan berkat itu, dan ia menyerukan kita sebagai orang beriman itu menyerukan nama Yesus, dan kemudian juga kita menerima rahmat itu. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya di dalam sakramen-sakramen itu kan ada 7 sakramen. Ada sakramen inisiasi, kemudian juga ada sakramen inisiasi itu permandian, kemudian krisma, komuni pertama itu agian awal, kemudian juga ada sakramen yang berkaitan dengan persekutuan. Yang berkaitan dengan persekutuan itu pernikahan, kemudian juga ada sakramen tabisan suci, jadi imamat itu. Kemudian juga ada sakramen untuk obat itu untuk ini penyembuhan rohani, minyak suci, dan juga pengurapan orang sakit, dan juga itu sakramen pengakuan dosa, rekonsiliasi. Dan kalau kita lihat ini sakramen-sakramen itu kan ada yang sakramen yang dilakukan hanya dalam sekali saja. Jadi misalnya permandian, kemudian krisma. Kalau misalnya komuni pertama kan kita Ekaristi berulang terima terus setiap hari pun bahkan kita terima. Sehingga kemudian bagaimana itu sakramen itu juga dalam arti tertentu meniru sakramen, sehingga pemberkatan itu juga kita dapatkan dalam lingkaran situasi hidup kita. Sehingga misalnya pemberkatan pribadi itu yang bisa dilakukan, memberkati imam itu bisa memberkati pribadi tertentu, kemudian tempat atau juga benda-benda tertentu. Untuk yang mendampingi kehidupan setiap umat Katolik.
Kemudian juga kalau misalnya dalam sakramen ada juga namanya yang pemberkatan yang memiliki kuasa untuk ini mengubah status tertentu. Sehingga kalau kita lihat itu misalnya dia mengubah pribadi-pribadi itu untuk Allah dan juga mengkhususkan benda atau tempat untuk keperluan liturgi. Sehingga kalau kita lihat di sini misalnya pemberkatan altar. Pemberkatan altar yang kemudian dipakai untuk ini dalam perayaan suci, dalam perayaan liturgi. Kemudian juga misalnya pentabisan gereja. Itu untuk benda-benda yang kemudian dipakai untuk ini liturgi. Kemudian juga ada misalnya pemberkatan itu abas untuk putra dan juga untuk perempuan dalam biara-biara tertentu. Kemudian pemberkatan untuk ini keperawanan dalam arti untuk ini hidup selibat. Kemudian juga pemberkatan misalnya juga untuk ini kaul dalam kebiaraan. Itu misalnya itu pemberkatan pribadi untuk pelayan khusus ritus kaul kebiaraan. Yang saya maksud tadi ritus kaul kebiaraan. Kemudian juga termasuk untuk pemberkatan yang kita tahu lektor dan akolit yang ada di paroki-paroki itu juga termasuk di bagian di sini. Kemudian juga ada misalnya katekis itu juga diberkati. Kemudian juga termasuk juga benda-benda, misalnya itu pemberkatan minyak-minyak suci, kemudian pemberkatan bejana, kemudian pemberkatan pakaian-pakaian liturgis, itu diberkati. Jadi kalau kita lihat pakaian-pakaian benda-benda yang dimasukkan dalam gereja, itu juga diberkati, termasuk lonceng. Lonceng itu pun ketika dipasang, itu dipakai dan diberkati khusus. Jadi lambang-lambang ini dipakai dan dikhususkan kemudian untuk ditempatkan di ruang liturgi. Kemudian kalau yang berikut itu selain dua hal tadi, pemberkatan orang dan juga pemberkatan untuk tugas khusus ini, ada juga yang misalnya untuk melindungi setiap kita itu dari bahaya-bahaya roh jahat, serangan roh jahat, untuk memberikan kenyamanan dari bahaya roh jahat. Dan itu yang didapatkan di dalam eksorsisme. Dan itu yang sudah dijelaskan oleh Romo P. Jadi secara sederhana, eksorsisme itu ada yang eksorsisme sederhana yang kita lakukan itu misalnya dalam malam Paskah, untuk ini kita mengulang itu sakramen pembaptisan itu, dan juga dan ada juga yang namanya eksorsisme resmi, eksorsisme besar, dan itu yang dalam itu konteks ritual yang pengusiran khusus dan dilakukan oleh imam atau juga imam yang biasanya imam itu diberikan kuasa khusus oleh uskup untuk menangani hal itu. Gitu. Oh, ya. Jadi rumusannya Ocik itu benda-benda kudus itu karena sudah diberkati, maka perlu diperlakukan secara khusus, beda dengan benda-benda biasa, benda-benda lain. Iya Romo. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi Romo, berarti berdosa atau tidak kalau kita tidak sengaja nih Romo memecahkan mungkin benda-benda kudus? Kalau misalnya disengaja, itu maksudnya berdosa, ya? diintensikan untuk itu, memang dalam arti tertentu itu pelanggaran. Sehingga misalnya kalau tidak disengaja dengan model seperti itu tadi, itu mesti dalam arti tertentu itu mesti diperlakukan khusus, sehingga misalnya kalau rusak maka dia juga mesti diperlakukan secara khusus. Oke, jadi tadi ya dari kita punya fenomena ini kita belajar banyak juga ya tentang sakramen-sakramen tadi yang sudah dijelaskan oleh Romo Andi. Terima kasih banyak. Nah Romo, patung atau benda kudus yang rusak ini dikemanakan Romo? Karena ya ini berdasarkan fenomena yang terjadi baru-baru ini, sebenarnya banyak sekali umat yang belum tahu. Bahkan ada yang menyimpan patung yang rusak itu bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun karena tidak tahu dan takut jika diperlakukan atau mungkin mereka mau buang tidak bisa, ini benda kudus. Lalu apa yang harus mereka lakukan ini Romo? Rosi, kalau kita lihat ya, kalau misalnya dalam sakramentali tadi itu, kita sebenarnya di dalam sakramentali itu kita memperoleh karunia. Oke, kurnia yang diperoleh dalam sakramental itu tidak seperti yang ada dalam sakramen, tetapi ada kurnianya, kurnia rohaninya. Dan kurnia rohani yang didapatkan di dalam sakramentali, pemberkatan itu tadi misalnya, itu bersifat batiniah. Sehingga kemudian gereja kemudian berkumpul bersama, umat beriman berkumpul sama untuk berdoa, kemudian juga memohon berkat untuk ini patung, kemudian juga benda-benda rohani seperti itu, dan kemudian memperoleh berkat kurnia rohani tadi. Dan kurnia itu didapat apa? Bukan hanya permohonan pribadi tetapi permohonan gereja. Sehingga dengan status ini, kurnia rohani ini, dia kemudian juga itu, kurnia rohani ini bersifat batinia, karena itu perlakuannya itu juga mesti sebaik mungkin. Sehingga misalnya kalau benda-benda rohani itu rusak,
itu juga mesti diperlakukan. Memang dalam beberapa situasi tahun terakhir itu memang praktiknya itu agak berbeda dari satu keuskupan dengan keuskupan lain. Misalnya kalau misalnya sebelumnya itu benda-benda rohani itu misalnya kalau rusak itu misalnya bisa dikuburkan di tempat yang layak di sekitar rumah, tetapi juga waktu menguburkan itu juga mesti ada doa-doanya, ada doa-doa khusus. Kemudian juga, tetapi misalnya ada orang yang misalnya karena penghayatan khusus itu mesti diperlakukan secara khusus, maka bagi mereka itu untuk yang di rumah pun itu di sekitar rumah pun itu mesti diperhatikan juga secara serius. Karena itu sebenarnya kalau kita misalnya belajar dari kasus ini, sebaiknya kita juga tetap memperhatikan rasa keberimanan umat itu. Sehingga misalnya benda-benda kudus seperti itu dalam konteks kita untuk saat ini sebaiknya dibawa ke gereja. Di gereja atau juga di kapela, dan kemudian di sana itu nanti diserahkan kepada romo pastor paroki atau pastor rekan, atau juga misalnya romo-romo yang menangani kategori tertentu ke pastor kapelan, sehingga kemudian benda-benda kudus itu bisa diperlakukan secara bagus. Dan untuk ini sebenarnya itu dalam tradisi kita, dalam tradisi gereja Katolik itu sudah ada yang namanya itu sakrarium. Sakrarium itu satu tempat yang diperuntukkan khusus juga untuk benda-benda rohani tadi, misalnya yang telah rusak dan kemudian tidak dipakai, dan kemudian tempat itu dikhususkan untuk benda-benda kudus seperti itu. Sehingga kalau sekarang ini sudah ada banyak gereja yang sudah membuat itu. Saya ambil contoh, misalnya gereja Katedral Ruteng, itu sudah membuat sakrarium. Kemudian juga misalnya gereja Paroki Karot, mereka juga sudah membuat sakrarium. Di beberapa tempat, misalnya gereja di Pota, gereja Paroki Pota, itu sudah membuat sakrarium. Dengan beberapa tempat, misalnya juga di gereja Biamuring itu sudah mulai merancang untuk ke sakrarium dan buat itu. Artinya paroki sudah memiliki kesadaran tentang itu. Sehingga nanti misalnya kalau ada patung kudus, kemudian juga rosario, kemudian juga benda-benda kudus lainnya atau juga kitab suci, itu nanti bisa diantar di paroki, dan kemudian nanti pastor paroki atau pastor rekan itu juga kemudian bisa menaruh barang-barang kudus itu di sakrarium, dan juga ada doa-doa yang bisa diucapkan di sana. Oke, Romo. Nah, ini seandainya kita dekat dengan paroki, bagaimana dengan umat yang jauh dari paroki? Selain menyerahkan ke pastor paroki, tradisi-tradisi sebelumnya itu tadi menguburkan. Tentu saja di kasus yang kita semua lihat bahwa posisinya juga mungkin kurang pantas ya, Romo ya, ketika itu yang diperdebatkan. Mungkin itu semuanya miskomunikasi ketika didengar bahwa posisi patung menengadah ke atas dan salah persepsi. Tapi Romo, ada tidak cara lain seandainya tidak dibawa ke sakrarium tadi, Romo? Oke. Kalau misalnya di dalam konteks itu sebenarnya memang juga saya juga masih mencari aturan tentang itu, belum ada pengaturan itu, tetapi juga dari beberapa informasi yang didapat, misalnya kalau misalnya kesulitan untuk mengakses ke tempat-tempat yang jauh, misalnya ke paroki, itu juga bisa membawa perlengkapan-perlengkapan rohani itu di kapela yang terdekat, di kapela stasi, atau juga bisa di patung Gua Maria, bisa dikuburkan di sekitar situ, sehingga kemudian itu iman itu itu bisa terjaga. Memang di dalam beberapa kasus itu misalnya kalau patung-patung itu juga itu bisa ditaruh di dalam kain, kemudian juga dihancurkan, tentu dengan doa, sebelum doa dulu, kemudian dihancurkan, kemudian dikuburkan. Memang dihancurkan supaya jangan sampai timbul hal-hal yang seperti itu tadi. Dan kemudian bisa dikuburkan. Kalau misalnya di rumah jauh sekali, bisa dikuburkan di samping rumah di tempat yang layak. Atau misalnya kalau kapela dekat atau juga Gua Maria dekat, itu bisa juga dikuburkan di sekitar kapela. Kemudian juga bisa dikuburkan juga di sekitar Gua Maria. Gitu. Dan Romo, biasanya doa yang dirumuskan ini apa? Doa pribadi atau ada rumusan khusus untuk doanya, Romo? Memang untuk misalnya doa untuk yang itu di rumah. Di rumah itu memang belum ada saya juga masih cari dia punya panduan untuk doa itu, karena di dalam buku-buku liturgi belum didapatkan.
Tetapi memang ada doa khususnya, ada doa yang kemudian memang dikhususkan sesuai dengan intensi untuk ini barang-barang itu. Dan kemudian untuk keuskupan kita mungkin dalam waktu dekat itu juga akan kami keluarkan doanya, sehingga kemudian umat bisa menggunakan itu untuk barang-barang kudus seperti itu. Tetapi memang sebaiknya kalau misalnya barang-barang seperti itu untuk kemudian merasa nyaman, karena ada juga yang tidak tega misalnya itu, iya benar. ada yang tidak tega. Sebaiknya misalnya bisa bawa itu ke pastoran, ke paroki, dan kemudian nanti di sana disimpan di sakrarium. Saya pikir misalnya di katedral kan itu ada. Jadi misalnya dari umat-umat yang lain, tidak melulu dari paroki ke katedral, dari paroki lain juga bisa bawa ke katedral. Di paroki lain pun bisa bawa ke katedral ya. Kemudian taruh tempatkan di sana, kemudian juga tentu sambil berziarah karena berdoa. Jadi tempat di sana, dan kemudian juga ada rasa plong ketika kita mempersembahkan apa yang sudah mendampingi kita dalam perjalanan hidup kita, dalam suka dan duka hidup kita, dan kemudian kita bawa, kita antar, kemudian bagi kita ada tempat nyaman bagi benda-benda kudus itu, sehingga kemudian secara kita juga batinnya kita juga rasa aman begitu. Berarti Romo, ini di sakrarium tidak hanya berlaku untuk patung ya Romo, ya. Semua benda kudus. Semua benda kudus. Kalau misalnya di dalam misalnya ini juga diatur, misalnya di dalam buku Redemptionis Sacramentum ini, yang buku yang ini ada beberapa hal yang atur itu. Misalnya untuk perlengkapan liturgi itu di gereja, terutama di bagian sakristi, itu memang disiapkan tempat khusus itu untuk ini penyucian diri, istilahnya penyucian diri. Karena apa? Di dalam sakristi itu penyucian diri dalam arti begini, imam itu dia sebelum memakaikan pakaian dia perlu mencuci tangan. Di dalam liturgi kita itu ada doanya. Ada doanya untuk mencuci tangan, ada doanya, kemudian seperti membersihkan diri, kemudian lap tangan, setelah itu baru pakai perlengkapan liturgi. Di dalam konteks kita itu modelnya seperti wastafel lah, tapi itu memang dikhususkan untuk itu. Dan selain tempat itu ada modelnya seperti wastafel itu, dan ada tempat khusus yang itu dipakai secara khusus untuk membersihkan perlengkapan liturgis, perlengkapan liturgis yang dipakai di dalam misa. Perlengkapan liturgis terutama yang misalnya itu piala, sibori, kemudian juga monstrans, itu dicuci di tempat khusus itu. Dan ini yang disebut sakrarium. Jadi sakrarium itu mulai dari dalam gereja dia. Mulai dari tempat untuk cucinya, kemudian air dari tempat cucian itu tidak juga dibuang ke got. Jadi dia diatur, pipanya itu berbeda dengan pipa yang biasa, tidak dibuang ke got, tetapi pipanya itu diatur sendiri dan kemudian dibuang ke sumur. Di sumur. Sehingga yang ada dari dalam itu kemudian dialirkan keluar, dan di luar itu digali sumur, dibuat sumur, kemudian ditutup dengan tempat yang layak supaya beda dengan tempat-tempat yang lain, dikuduskan, diberkati tentunya, sehingga kemudian misalnya piala itu partikel-partikel dari tubuh Kristus dan juga partikel dari darah Kristus itu tidak terbuang sembarang, tidak tercemar, tetapi kemudian diarahkan ke tempat khusus tertentu. Bukan hanya piala, tetapi juga misalnya perlengkapan kain. Itu misalnya purificatorium yang dipakai untuk ini membersihkan piala, membersihkan piala yang dipakai dalam misa. Itu kain itu juga tidak dicuci sembarang. Dicuci di sakrarium itu. Dicuci di sakrarium, kemudian dicuci, memang kalau misalnya di aturan ini, itu air pertamanya. Jadi datang dari altar, itu langsung di situ, dicuci tanpa sabun, dicuci dengan cara manual biasa. Setelah itu airnya itu langsung dialirkan ke sakrarium. Sehingga partikel tubuh dan darah Kristus itu tidak terbuang, tetapi langsung diarahkan ke sakrarium dan dibuang ke sumur suci. Sehingga karena alasan ini, sakrarium di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sumur suci. Sumur suci. Sakrarium itu sumur suci. Wah. Jadi ocik satu kesatuan. Jadi yang ada dari dalam sakristi, di dalam sakristi tempatnya itu, kemudian juga pipanya khusus, kemudian ditaruh di dalam seperti sumur, kemudian bentuk sumur, kemudian ditaruh juga dibuat secara khusus juga, ditutup, sehingga kemudian bisa orang tahu bahwa ini sumur suci dan sakrarium dan ada fungsinya. Gitu. Kalau sakrarium untuk benda-benda kudus tadi, apakah itu dibakar Romo, benda-benda kudusnya, atau seperti apa diperlakukan di sakrarium? Yang dikhususkan untuk benda-benda suci tadi yang lain. Benda-benda suci itu misalnya kalau misalnya kain itu kain purifikatorium. Kain purifikatorium itu kalau misalnya dia sudah lusuh, itu sudah rusak,
itu tidak boleh dibuang sembarang, tidak boleh pakai sembarang. Jadi misalnya kain-kain, termasuk juga jubah, kasula, karena barang-barang perlengkapan itu diberkati. Jadi misalnya kalau lusuh, kalau rusak, itu tidak boleh dipakai misalnya untuk kain selaber, tidak boleh. Atau juga untuk kasih bersihkan itu jendela, kaca jendela, itu tidak boleh. Jadi misalnya kain-kain seperti itu dibakar. Waktu dibakar itu tentu ada doanya, kemudian dibakar. Setelah dibakar, itu abunya itu dibuang ke sakrarium. Abunya itu dibuang sakrarium. Kemudian kalau misalnya benda-benda kudus seperti itu tadi, itu itu tadi kalau misalnya sudah banyak, itu juga bisa dihancurkan, kemudian dihancurkan dan bisa ditaruh di sakrarium, gitu. Oke, Romo Andi, wah pembahasan yang luar biasa menarik ya, Sobat Media Komsos. Semoga ini sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan di media sosial mengenai bagaimana kita memperlakukan benda kudus. Jadi ada sakrarium nih guys. Kalau patung di rumah rusak, yang dengar ini bisa bagikan informasi ke tempat lainnya bahwa bawa ke paroki. Mungkin di paroki Anda belum ada sakrarium, nanti bisa diurus sama petugas gereja di sana. Dan mungkin yang jauh dari, ada beberapa paroki tadi ya, seperti paroki Pota, kemudian Katedral dan Karot yang punya sakrarium. Saya yakin ada juga paroki-paroki lain yang lain sedang menyusul membuat sakrarium. Jadi sambil berziarah nih, mungkin teman-teman yang ada di Reo bisa sambil main ke Pota atau datang ke Ruteng sambil berziarah lah hitungannya, membawa benda-benda kudus yang akan ditaruh di sakrarium. Ya, tadi pembahasannya panjang sekali dan menarik. Tentu saja kita dapat ilmu juga ya tentang sakramen-sakramen dari Romo Andi. Terima kasih banyak Romo. Ya, dan mungkin nanti ada pembahasan yang selanjutnya, tetapi kali ini kita sampai di sini dulu Romo. Terima kasih banyak. Tapi bisa kata penutup. Oke, apa kata penutupnya nih? Jadi ini kekayaan gereja untuk semua. Jadi terima kasih banyak karena misalnya dengan penghayatan seperti ini yang terjadi di tengah umat, kita kemudian tahu yang namanya sakrarium itu. Jadi dengan ini kita juga menghargai perasaan iman umat, dan dari sana gereja sebenarnya sudah menyiapkan banyak hal, hanya kemudian kita tidak tahu tentang itu. Sehingga dengan misalnya ada kejadian-kejadian ini, kita juga memiliki pengetahuan tentang itu, sehingga dengan itu juga kita juga menunjukkan bagaimana memperlakukan benda-benda kudus itu secara baik dan layak. Jadi terima kasih. Tapi yang paling penting bahwa banyak paroki yang sudah pelan-pelan merancang dan kemudian membuat untuk sakrarium itu, sehingga kemudian benda-benda kudus yang ada di paroki-paroki itu bisa dibawa ke pastoran atau juga di gereja. Saya pikir itu saja, Cik. Oke, terima kasih banyak Romo, dan demikianlah poster episode ketiga ini. Semoga kita bisa jumpa secepatnya di poster episode keempat. Terima kasih semuanya.